Baik, saya ucapkan selamat siang, selamat datang teman-teman di Bootcamp 404 Batch 233. Perkenalkan, saya Afi dari tim Camp 404. Siang ini akan menemani teman-teman untuk menyimak materi yang akan dibawakan oleh Kak Martina. Nah, mungkin nanti di sesi ini teman-teman akan ada beberapa agenda. Yang pertama, teman-teman akan menyimak materi dari Kak Martina. Kemudian yang kedua, ada sesi tutorial juga dari Kak Martina. Dan nanti yang terakhir ada sesi Q&A. Nah, teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa langsung menggunakan fitur Q&A yang ada di bawah kiri fitur Zoom-nya. Jadi nanti kalau misalkan sesinya belum selesai, tapi teman-teman sudah ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung diketik di Q&A. Oke, kalau gitu mungkin sebelum kita masuk, pengen tanya dulu nih ke teman-teman, di sini apakah sudah pernah ikut bootcamp 404 atau baru pertama kali ikut nih? Mungkin dari Kak Tegar, Kak Dewina, Kak Adin, Kak Erika, Kak Ferinda, atau Kak Stefani mungkin. Boleh di type di webinar chat ya. Oke, Kak Stefani belum pernah. Teman-teman yang lain, oke Kak Dewina juga belum ya. Baik. Oke, karena di sini teman-teman belum pernah ikut sebelumnya, mungkin nanti teman-teman setelah sesi ini bisa dicoba untuk masuk ke website Camp 404. Saya akan tuliskan di kolom chat. Jadi nanti silahkan login di camp404.com. Kemudian kalau tadi sudah ikut sesi grand opening, diikuti langkah-langkahnya untuk login. Dan nanti bisa juga mengakses materi yang akan disampaikan Kak Martinez yang ini. Oke, kalau begitu kita akan coba masuk ke materinya. Halo siang Kak Martina. Halo, siang semuanya. Halo, Kak. Oke, boleh dilanjutkan ke materi. Silahkan Kak Martina. Oke, thank you teman-teman yang sudah hadir di hari Sabtu kali ini. Terima kasih. Jadi hari ini kita bakal membahas seputar UI UX Advance. Jadi nanti pertama kita akan belajar tentang teorinya ya, tentang teori cara membuat sebuah portofolio untuk UI UX dan tahapan karir dari UI UX sendiri itu. Lalu yang kedua nanti ada kita membuat di Figma. Jadi teman-teman yang belum tahu Figma itu apa ya. Jadi nanti Figma ini merupakan tools untuk kita mendesain sebuah website gitu ya. Atau nanti kita buat secara cara ini di Figma-nya. Jadi teman-teman bisa daftar dulu di figma.com ya. Lalu nanti bisa dicoba-coba di sana gitu. Untuk penerapannya bakal bisa lihat di website Camp 404 ataupun akan saya jelaskan di sesi yang terakhir gitu. Oke, yang pertama goals-nya kita akan mengetahui karir dari UI UX sendiri. Lalu apa saja yang perlu disiapkan untuk kita masuk ke dalam karir UI UX seperti itu. Nah, ini apa saja yang dilakukan oleh UI UX ya. Jadi yang pertama, ini ada beberapa tahapan teman-teman. Jadi yang pertama ada understand. Lalu di understand sendiri ada beberapa metode gitu ya. Ada metode kualitatif, lalu kuantitatif, holistic view, dan business view. Nah, di tahapan understand ini, supaya teman-teman sebelum kita melakukan mendesain gitu ya, sebelum kita mendesain, tentunya kita harus memahami gitu, memahami apa yang ada permasalahan yang harus kita selesaikan. Nah, dari pemahaman tersebut, kita perlu memakai beberapa metode gitu ya, tergantung dari problems yang
akan kita selesaikan. Yang pertama adalah kualitatif, yang biasanya kalau teman-teman pernah diterangkan di kuliahan gitu ya, ataupun di sekolah gitu. Kualitatif berarti kita mencari data yang hasil datanya adalah kualitas ya. Jadi biasanya dari feedback seseorang ataupun kita interview. Nah, itu bisa memakai metode kualitatif. Lalu juga ada kuantitatif ya, teman-teman. Kuantitatif berarti hasilnya dapat dihitung seperti itu. Nah, metodenya bisa menggunakan kuantitatif survei, data analis report, marketing analyst. Nah, dari metode-metode ini tidak semua kita collect ya, tidak semua UI UX yang collect, tapi kita bisa bertanya pada misalnya dari tim data analis gitu ya, untuk mengetahui report yang kita butuhkan gitu. Lalu bisa ke tim marketing gitu ya, untuk mendapatkan data marketing analisis itu seperti apa. Misalnya dari website yang sudah kita buat, yang sudah kita desain. Nah, analisisnya bisa didapatkan dari tim lain biasanya kan ya. Nah, dari data-data yang sudah kita collect tersebut, nanti teman-teman bisa memahami apa saja yang perlu ditingkatkan lagi atau diimprove gitu. Lalu yang ketiga ada holistic view. Nah, di sini kita supaya melihat data secara holistik ya. Jadi dari journey sebuah pemakaian ya. Misalnya kita ada transaksi gitu ya. Untuk transaksi web, nah journey yang dilakukan saat ini itu seperti apa? Apakah journey tersebut itu sudah efisien atau tidak gitu ya. Nah, ini metode-metode yang untuk mendapatkan datanya seperti consumer journey map, ecosystem journey map. Lalu yang keempat ada business view. Nah, business view di sini teman-teman bisa memahami dari bisnis yang teman-teman cari problemnya ya. Nah, dari situ kita bisa memakai metode stakeholder interview ya. Jadi kita interview dari stakeholder yang kita kenal ataupun dari perusahaan tersebut, ataupun kalau perusahaan tersebut sudah mempunyai service blueprint bisa di-collect juga untuk datanya seperti itu. Yang terpenting teman-teman memahami dulu ya apa saja problem yang perlu kita bisa selesaikan, lalu data-data tersebut yang bisa menjadi bukti gitu ya untuk apakah problem tersebut itu bisa diselesaikan dengan solusi yang nanti kita akan discussion gitu. Lalu yang kedua ada define. Nah, define ini teman-teman perlu menentukan gitu ya, menentukan dari pain point ya, dari data-data yang sudah kita collect di understand tadi. Selanjutnya kita mendefine problem-problemnya gitu. Lalu juga beberapa ini ya, contohnya seperti vision dan strategi gitu ya. Metodenya bisa memakai value proposition atau SWOT gitu. Lalu ada user needs, apa yang dibutuhkan oleh user. Metodenya juga harus menentukan pain point yang dirasakan oleh user tersebut. Nah, tidak semua metode-metode ini kadang dipakai ya, tapi tergantung dari problemnya gitu. Jadi teman-teman harus menelaah dulu gitu. Yang ketiga adalah define success. Di sini kita menentukan kesuksesan dari nantinya kita akan mendeklar sebuah solusi ataupun UI kita ya. Jadi nanti kita harus membuat OKR atau KPI ataupun juga matrix ya, yang menentukan kalau yang kita define ini akan sukses gitu nantinya. Jadi misalnya kalau matriksnya harus meningkatkan menurunkan bounce rate gitu ya dari website tersebut gitu sebesar berapa persen. Nah, kalau matriks itu tercapai berarti apa yang kita buat itu akan
di define success seperti itu ya. Lalu yang keempat adalah problem statement. Nah, kita bisa menggunakan metode how might we, how to prove, atau sesuai dengan pain point yang nanti akan di-declare gitu. Lalu ada business opportunity. Nah, keuntungan untuk bisnis sendiri itu apa ya? Bisa dicari berdasarkan product goals-nya ataupun competitive audit ya. Bisa dicari dari kompetitor lainnya gitu. Yang bisa kita jadikan opportunity yang belum kompetitor punya gitu. Lalu yang ketiga adalah ideate. Jadi teman-teman di tahap ini bisa brainstorming ya. Setelah kita menentukan pain point-nya, terus data-data yang perlu kita butuhkan. Nah, metodenya sendiri untuk brainstorming ada Crazy Egg, lalu ada sketsa. Jadi kita mengsketsa terlebih dahulu ya, supaya kita bisa lebih explore UI atau layoutnya. Lalu ada define tema, mendefine temanya seperti apa, stylenya seperti apa gitu ya. Lalu juga solution idenya apa dari pain point yang sudah kita cari gitu. Lalu juga di ideate sendiri kita harus memprioritaskan effort dan value-nya. Effort dari solusi yang telah kita buat dan value yang nantinya user dapatkan gitu ya. Jadi semakin tinggi effortnya, lalu value-nya semakin rendah, maka prioritasnya semakin rendah itu ya. Jadi kalau effortnya sedikit, lalu value-nya tinggi untuk user, maka itu perlu segera dilakukan gitu. Jadi prioritasnya lebih tinggi gitu. Lalu juga yang keempat ada execute ya. Jadi eksekusinya ini teman-teman sudah mulai ke UI-nya ya setelah menentukan UX-nya. Jadi UI-nya di sini ada principle, ada flow, guidelines, visual design, content, dan handover. Nah, prinsipal di sini untuk teman-teman bisa memahami law of UX-nya, lalu desain konsistensi. Jadi bisa teman-teman membuat desain sistem ya di guideline ini. Jadi saling berkesinambungan. Lalu yang kedua ada flow. Setelah kita menentukan solusi yang perlu kita buat ya di define tadi, maka flow-nya harus kita buat seperti user flow information architecture itu jika dibutuhkan ya. Tapi biasanya kalau di perusahaan user flow ya lebih seringnya atau flow chart itu. Nah, setelah menentukan user flow-nya, kita bisa membuat desain sistem atau toolkit atau branding atau UI komponennya gitu. Tapi biasanya kalau sudah perusahaan ini ya sudah lama, biasanya sudah ada style brandingnya sendiri gitu. Jadi kita tinggal mengikuti saja kalau untuk improvementnya. Lalu yang keempat ada visual design. Jadi teman-teman di sini bisa memulai dari sketsa, wireframe, dan hingga prototype ya nantinya. Yang nantinya bisa diklik-klik oleh user, tetapi datanya masih dummy itu. Lalu yang kelima ada konten. Nah, konten ini biasanya kita berkolaborasi dengan UX writer ya, ataupun tim marketing kalau belum ada UX writer. Nah, di sini kita menentukan kontennya, yaitu copywriting-nya, aset, dan image-nya yang akan masuk ke data tersebut, ke aplikasi tersebut. Lalu yang keenam ada handover. Nah, handover ini adalah proses kita memberikan setelah selesai semuanya ya, setelah memasuki testing prototype maksud saya. Setelah itu kita handover ke engineer-nya ya. Jadi apa saja yang perlu kita siapkan sebelum kita handover, lalu cara komunikasinya seperti apa ke engineer-nya gitu. Lalu yang kelima, yang terakhir ya, tentunya validasi. Nah, setelah kita membuat prototyping sendiri itu,
kita tidak langsung handover ya teman-teman, tapi kita perlu validasi ke user. Jadi misalnya nih, ini bisa dua sisi ya. Bisa sebelum aplikasi di production atau sudah dinaikkan ke Play Store atau website gitu ya, ataupun setelah sudah dinaikkan gitu. Jadi ada yang sebelum, ada yang setelah. Nah, kalau sebelum berarti kita menggunakan prototyping untuk testingnya. Tapi kalau setelah dinaikkan ke production ataupun websitenya sudah jadi ya, sudah dalam bentuk websitenya, maka kita bisa menggunakan sisi validasi ini. Nah, validasi ada dua ya, ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau kuantitatif tentunya sesuatu yang bisa diukur atau ada angkanya. Tapi kalau kualitatif kita tentu pakai feedback lagi gitu ya, seperti testimoni gitu ya. Nah, kalau kuantitatif metodenya ada A/B testing. Jadi ada dua desain yang sudah jadi di website. Lalu untuk misalnya ini ada A sama B website ya. Jadi A website ini akan dibagikan ke 50 orang atau 50 user. Lalu untuk B website akan diberikan ke 50 user lainnya. Nah, nantinya yang akan memenuhi goals-nya, misalnya untuk A website ini menjadi transaksi goals-nya itu 40 orang yang sudah bertransaksi. Tapi yang B testing ini hanya 10 orang. Berarti testing yang untuk website A ini itu ditandai berhasil ya. Jadi website tersebut, website yang A ini bisa dinaikkan ke production ataupun biasanya akan dipakai ya. Seperti itu untuk testingnya. Lalu juga ada kuantitatif survei. Kuantitatif survei biasanya atau NPS ini ya. NPS biasanya kalau kita sudah bertransaksi biasanya kan ada kita memilih apakah Anda akan merekomendasikan aplikasi ini gitu ya. Biasanya kan ada bintang 5 atau berapa bintang gitu ya yang harus kita masukkan. Nah, itu termasuk metode validasi juga. Lalu ada kualitatif. Di kualitatif ini ada metode user testing, heuristic analysis, user feedback, dan pilot user test. Nah, ini biasanya kita melakukan secara mulut ke mulut ya, entah dari testimoninya ataupun dari beberapa analisis feedback lainnya. Seperti itu. Nah, ini ada sebuah quote ya. Jadi hal yang terberat itu justru bukan bagaimana menerapkan metode research-nya yang tepat, namun bagaimana caranya kita bekerja sama atau berkomunikasi terhadap internal stakeholder-nya mengenai pentingnya UX untuk menciptakan ekosistem user-centric dan bagaimana menumbuhkan budaya yang baik dalam mendesain sebuah produk. Jadi memastikan semua internalnya itu sepakat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam proses UX research dan atau desainnya. Karena terkadang tidak semua internal stakeholder-nya itu memahami gitu proses dari banyaknya metode UX itu ya. Kadang kita ada beberapa yang langsung di-cut gitu ya, langsung di-cut ke proses desain langsung gitu karena deadline mungkin ya, ataupun mungkin dari internalnya belum terlalu memahami prinsip UX-nya itu ya. Jadi kita sebagai kalau nantinya sebagai tim UI UX kita perlu memastikan mereka tuh mendukung dan atas prinsip UX-nya kita gitu. Jadi ekosistemnya juga memahami itu. Seperti itu. Nah, lalu ini gambaran dari skema tangga karir UI UX ya teman-teman.
Jadi kalau ini sebagai contoh di Atlassian itu ada dual track career path gitu ya. Jadi ada yang pertama itu ada craft leadership, lalu yang kedua people leadership. Biasanya untuk craft leadership dimulai dari junior designer gitu ya atau graduate. Lalu baru ke designer atau mid designer. Lalu yang ketiga ada senior designer. Biasanya ini sudah saling berkomunikasi dengan junior atau mid designernya. Lalu yang keempat ada lead designer, di atasnya senior ya. Ini sudah masuk ke managerial juga sebenarnya. Dan juga yang terakhir ada principal designer. Nah, di craft leadership ini biasanya lebih condong ke crafting desainnya. Jadi misalnya dari desain pemakaian desain sistem apakah sudah sesuai gitu ya. Ataupun dari stylenya, itu mereka yang menangani hal tersebut gitu. Tapi kalau people leadership ini sudah menangani perorangan gitu, misalnya sudah menangani timnya tersebut, sudah ke manajerial dari desain tim lead. Jadi dari tim-tim tersebut itu sudah ada tim leadnya sendiri gitu ya. Ataupun nanti ada di atasnya lagi ada design manager, lalu di atasnya lagi ada head of design group, dan yang paling tinggi adalah head of design gitu. Jadi tergantung juga ini dari perusahaannya sendiri ya. Kadang ada yang craft leadership sendiri aja ataupun ada dua-duanya gitu. Lalu ini tahapan untuk berkarir menjadi UI UX designer. Tentunya teman-teman perlu memperdalamkan skill UI UX kalian dari craftingnya ataupun juga problem solving dari proses desainnya ya teman-teman. Lalu yang kedua ada membuat CV. Tentunya kalau kita apply sebuah requirement ya, pasti kita perlu CV yang up to date gitu. Lalu yang ketiga ada membuat portofolio. Jadi teman-teman harus membuat portofolio yang menunjukkan hasil karya kalian yang telah kalian buat sebelum-sebelumnya ya. Misalnya kalian ada freelancer gitu, ataupun dari misalnya teman-teman ada project kuliah, itu juga nggak apa-apa kalau misalnya belum ada pengalaman dari bidang UI UX ya teman-teman. Lalu yang keempat, tentunya kita perlu apply ya, karena kalau kita sudah punya semua senjata-senjatanya tapi tidak apply ya sama aja teman-teman ya. Itu. Nah, ini membuat CV, isi-isinya tuh harus jelas dan jujur ya teman-teman. Jadi yang dicantumkan itu ada biodata atau profil kalian. Lalu yang kedua ada contact person, portfolio link atau web personal kalian itu opsional. Tentunya contact person ini sangat dibutuhkan ya, supaya si HR-nya bisa mengkontak kalian kalau memang kalian qualify gitu. Lalu yang ketiga ada work experience, cantumkan pengalaman kerja kalian. Lalu juga pendidikan kalian, skill kalian, misalnya bisa tools Figma, bisa dicantumkan di situ ya. Figma, Adobe XD, ataupun tools-tools yang memang berkaitan dengan UI UX gitu ya. Lalu yang terakhir ada award atau recognition gitu. Misalnya teman-teman punya pernah lomba ini itu, pernah lomba bisnis atau pernah lomba UI UX juga bisa dicantumkan. Nah ini do and don't gitu ya. Jadi yang sebelah kiri dan sebelah kanan, di sebelah kanan ini kan ada parameternya gitu ya. Jadi misalnya nih Photoshop dia bintang 5 istilahnya ya. Nah tapi hal ini sebenarnya tidak direkomendasikan ya teman-teman, karena parameternya juga belum jelas. Ini kan berdasarkan asumsi dari pembuat CV ini ya. Jadi lebih baik teman-teman bisa mengelis
aja untuk skill yang kalian punya atau software yang memang familiar gitu ya. Seperti itu. Jadi lebih jelas dan tidak perlu pakai parameter seperti ini. Gitu. Lalu apa itu portofolio? Nah, portofolio itu kumpulan dari karya UI kalian dengan menceritakan proses UX desain yang dibagikan kepada orang lain untuk menggait klien atau untuk melamar kerja ya. Jadi siapapun yang tertarik dengan jasa desainer tersebut gitu. Jadi teman-teman harus mengumpulkan karya-karya, tapi tidak hanya mengumpulkan karyanya saja yang ditampilkan, tapi juga proses dari kalian membuat desain tersebut tuh apa, tantangannya apa gitu ya, ataupun yang diceritakan tuh yang baik-baiknya, atau mungkin tantangannya juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi kalau lebih banyak ceritanya lebih seru kan kalau membaca itunya ya, portofolionya. Lalu kenapa harus mempunyai portofolio? Jadi untuk menunjukkan karya terbaik kalian, lalu juga bisa memperlihatkan proses berpikir kalian untuk cara mengambil keputusan atau solve the problem. Lalu juga ada portofolio itu bukan showcase skill saja, tapi juga mendemonstrasikan skill. Ya, ada quote lagi, jalan utama untuk menampilkan potensi terbaik yaitu untuk melalui portofolio. Jadi portofolio harus dirancang sebaik mungkin hingga tidak ada lagi kita menggunakan untuk mencari pekerjaan tapi malah mendatangkan pekerjaan gitu. Jadi bisa dicantumkan di LinkedIn mungkin ya kalau kalian mau mendatangkan pekerjaan biasanya. Ataupun bisa di Dribbble ya, banyak. Lalu ketahui skill yang paling kalian kuasai teman-teman. Jadi kalian lebih bagus di mana? Di UI atau crafting design, ataupun di research-nya aja gitu. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya di teorinya. Jadi nanti kalau teman-teman memang mau apply di posisi UI designer, jadi di portofolio tersebut bisa perbanyak contoh visualnya gitu. Tapi kalau ingin apply posisi UX designer, jadi harus perbanyak contoh proses desainnya. Gitu juga kalau kalian ingin apply posisi interaction designer gitu ya, perbanyak contoh prototype. Jadi prototype yang memang animasi gitu ya, itu termasuk interaction designer. Lalu juga jika kalian ingin apply posisi UX research, tentunya perbanyak contoh metode atau reportnya. Gitu. Nah, ini kalau belum punya project case tadi UI UX bagaimana gitu kan. Nah, teman-teman bisa coba tips berikut ini, bisa pakai side job. Jadi teman-teman memang membuka jasa UI gitu ya. Dari hal yang terkecil dulu mungkin bisa menawarkan ke tim bisnis teman-teman kalian ya yang memang berbisnis, ataupun keluarga kalian yang berbisnis dan perlu jasa website ataupun UI designer ya, bisa ditawarkan secara gratis dulu mungkin untuk awalan gitu ya, untuk kalian punya portofolio gitu. Terus yang kedua bisa membuat personal site atau web personal kalian. Ataupun yang ketiga bisa mengikuti lomba gitu ya. Bisa ikut lomba umum UI UX gitu. Itu kadang-kadang di Instagram ada ya. Ataupun di LinkedIn juga bisa kalian lihat gitu. Lalu yang keempat ada project komunitas atau organitas non-profit. Nah, biasanya ini juga lumayan banyak ya komunitas yang membutuhkan website. Kalian bisa juga tawarkan untuk sebagai bahan portofolio kalian gitu. Lalu ada yang kelima, ada redesign aplikasi. Nah, tapi kan redesign aplikasi ini tidak semuanya
ada perizinannya gitu ya. Misalnya kita redesign BCA gitu ya, kan kita perlu izin juga sebenarnya. Tapi untuk pembelajaran mungkin tidak apa-apa teman-teman kalian menggunakan yang redesign gitu. Nah, untuk selanjutnya kalian akan membuat portofolio online gitu ya, challenge-nya. Oke, saya share screen ulang. Nah, untuk membuat format portofolio, tentunya kalian perlu memilih ya, mau online atau offline saja. Tapi untuk saat ini biasanya sudah banyak yang memakai online. Contoh-contoh online-nya sendiri ada website hosting. Jika kalian mungkin ingin yang cepat ya, biasanya bisa pakai Webflow ataupun WordPress gitu ya. Tapi WordPress kadang untuk desainnya masih tidak terlalu customized gitu ya. Lalu yang kedua ada Figma. Kita bisa share prototipenya ya sebagai portofolio kalian, ataupun bisa memakai Behance, Google Slide, Notion, ataupun Medium juga. Dan banyak sebenarnya ya sebuah tools online yang bisa kalian gunakan untuk portofolio gitu. Jadi tergantung dari kesukaan kalian atau familiar terhadap tools tersebut ya. Lalu yang kalau offline biasanya bisa pakai PDF atau PPT gitu. Nah, ini kita membuat portofolio online menggunakan Figma. Jadi teman-teman yang belum punya Figma atau belum mendaftarkan Figma bisa didaftarkan terlebih dahulu di figma.com. Terus kalau ingin memakai yang unlimited ya, bisa pakai yang student ya. Jadi Figma sendiri ada student, memang khusus student. Itu kalian bisa daftar di situ juga. Kalau bukan student pun kalian bisa pakai email Gmail saja, nggak apa-apa gitu. Lalu di sini jika kalian tidak mempunyai 3-5 project, kalian bisa tampilkan satu UI saja gitu ya. Misalnya satu project saja untuk fokus menunjukkan proses desain yang telah kalian lakukan. Selanjutnya ada case study NDA. Jadi NDA ini adalah non-disclosure agreement. Hal ini untuk menjaga hubungan profesional ya antara perusahaan yang misalnya kalian sudah bekerja gitu ya. Misalnya udah bekerja di sebuah perusahaan sebagai UI UX designer, lalu ingin mendaftarkan ke atau apply ke pekerjaan lain ya misalnya. Tapi kalian butuh portofolio nih. Nah, portofolio tersebut kalian bisa pakai NDA ini. Misalnya memang dari perusahaan sebelumnya tidak ada kontrak gitu ya, untuk tidak boleh menyebarluaskan gitu. Nah, untuk tips membuat portofolio dengan NDA, ini kalian bisa dengan memburamkan informasi. Jadi misalnya kalian ingin menunjukkan UI-nya tapi dengan cara memburamkan informasi, atau misalnya nih di sini ada email address, terus nomor telepon atau nama-nama usernya gitu ya. Kalian bisa memburamkan informasi seperti yang di sebelah kanan ini, di redacted ya, yang originalnya seperti itu. Jadi tetap melindungi privasi dari usernya juga gitu, tapi kita juga bisa menampilkan desain kalian gitu. Lalu yang kedua bisa dengan modifikasi. Jadi kalian bisa membuat ulang desain kalian dengan menggunakan style yang berbeda. Jadi
bisa menggunakan pendekatan ini ya, dari misalnya nih nama dari perusahaannya diganti juga, lalu dari style atau warnanya gitu. Jadi tidak mengorbankan informasi dari perusahaan juga gitu. Nah, kalau kita sudah mengerti dari case NDA sendiri, selanjutnya kita ada tutorial pembuatan portofolio, teman-teman. Yang pertama adalah pembuatan showcase dulu. Lalu yang kedua adalah website portofolio, dan yang terakhir adalah case study UI UX. Nah, untuk pembuatan showcase sendiri ada 2 style ya, teman-teman. Tapi di tempat lain ada banyak style lainnya ya. Tapi yang sering digunakan adalah menggunakan desain mock-up gitu ya. Jadi ada mobile-nya gitu ya. Lalu ada tablet gitu, ada gambar dari device-nya. Itu yang dinamakan desain mock-up. Lalu yang kedua ada flat app design. Jadi desain yang kita buat itu dibuat flat seperti ini, lalu ditata dengan rapi gitu ya. Seperti itu. Ini aku coba stop share screen. Lalu kita coba di Figma-nya ya, teman-teman. Oke. Sudah terlihat ya, teman-teman. Nah, ini salah satu contoh ya untuk teman-teman bisa menirukan portofolionya. Tuh. Nah, ini contohnya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba-coba sendiri ya untuk membuat portofolio secara online di Figma. Jadi Figma ini tidak berbayar, teman-teman, tapi kalau kalian pakai yang free trial, biasanya ada keterbatasan ini ya, filenya. Jadi teman-teman bisa buat pakai yang student, ada tulisannya. Biasanya ada student untuk Figma gitu. Bisa dicari aja di Google student Figma gitu ya. Nanti kalian bisa daftarkan dengan menggunakan Camp 404 untuk institusinya gitu. Oke. Nah, ini contohnya istilahnya ini jadi web personal ya kalau kalian buat sendiri. Ini hanya contoh saja, jadi isinya pun juga data dummy ya, teman-teman. Misalnya di halaman awal bisa diberi caption gitu ya, atau visi misi kalian gitu ya. Lalu perkenalkan diri kalian secara singkat gitu. Misalnya ini juga kalian kenalkan secara singkat, ataupun kalian bekerja di mana dan sebelumnya bekerja di mana juga bisa dimasukkan gitu ya. Untuk isinya sebenarnya bisa disesuaikan dengan keinginan kalian gitu. Yang penting jelas dan jujur gitu ya untuk isinya. Gitu. Lalu yang terakhir bisa misalnya kalian sudah punya banyak project gitu ya, bisa diberikan ke beberapa highlight saja yang ditampilkan gitu. Nah, ini contohnya. Kalian bisa buat animasi seperti ini untuk portofolionya gitu. Nah, ini baru kalian kasih kontak ataupun beberapa ada LinkedIn, Dribbble, Instagram atau Behance yang memangnya kalian punya ya akun-akunnya sini gitu. Atau juga kalian bisa cantumkan resume kalian di sini ya. Jadi waktu kita klik nanti masuk ke link resume kalian yang sudah secara online gitu ya. Jadi bisa dilihat oleh HR-nya gitu. Nah, untuk mungkin supaya lebih cepat untuk pembuatan animasinya ya. Nah, ini teman-teman bisa dibuat
websitenya ya dengan frame desktop yang 1440 kali 1024. Jadi teman-teman bisa menggunakan frame tersebut ya. Nanti kalian bisa desain sesuai dengan style desain kalian, dan juga pikirkan untuk konten-kontennya gitu. Lalu untuk pembuatan animasinya sendiri, ini ada contohnya teman-teman. Jadi kalian bisa buat ini coba saya buat. Jadi kalian bisa buat kotak terlebih dahulu ya. Kotak yang image-nya tuh sudah ada showcase-nya. Misalnya di sini ada beberapa showcase ya. Nah, ini karena sudah ada, bisa dimasukkan ke dalam image-nya. Lalu bisa dibuat linear dari fill-nya seperti ini. Selanjutnya ada caption juga ya, tapi kita taruh di belakang dari title yang besar ini. Lalu kita hide terlebih dahulu gitu. Lalu kita buat style yang kedua. Nah, ini untuk hovernya, saat kita hover nanti akan menjadi yang seperti ini gitu. Kita naikkan dulu title-nya. Lalu kita untuk di panel kiri ini kita unhide ya untuk captionnya. Dan juga ini kita naikkan linearnya. Dan untuk image-nya kita tarik supaya lebih zoom ya. Seperti ini. Jadi waktu di hover maka gambarnya akan ngezoom seperti ini. Ini contoh saja teman-teman, supaya teman-teman bisa membuat animasi seperti ini. Lalu kita create komponen. Di atas pojok atas ya ada tulisan create komponen. Masing-masing di select, lalu kita create komponen. Lalu kita combine as varian di panel kanan. Nah, seperti ini. Lalu kita prototype ya. Jadi waktu di hover, instan saja. Itu ya. Seperti ini. Nah, setelah kalian menggunakan prototipe-nya, prototipe seperti ini, nanti teman-teman bisa memainkan animasi ini gitu. Jadi waktu kita hover seperti ini akan ngezoom seperti ini ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk sebenarnya udah ada caranya ya di materi teman-teman.
Jadi teman-teman bisa lihat di website Camp 404, lalu login, lalu bisa lihat materi-materinya. Di situ ada beberapa pengaturan juga yang bisa kalian lihat di situ. Nah, ini untuk mendesain portofolio, kalian bisa menggunakan preferensi style kalian, lalu bisa masukkan title page, lalu juga masukkan pengalaman kerja kalian, lalu memasukkan showcase dari project kalian. Untuk isinya sendiri bisa pakai nama project, caption singkat tentang project kayak tadi ya. Jadi ada caption yang ada caption kecil gitu ya, untuk memperlihatkan project apa sih yang telah kalian tampilkan seperti itu. Nah, untuk kalian bisa lihat di sini juga ya, untuk melihat lebih jelas untuk website portofolio yang bisa untuk latihan. Nah, selanjutnya setelah kalian membuat desain Figma-nya, kalian bisa membuat case study-nya. Jadi proses desainnya bisa kalian ceritakan di Medium gitu ya. Ini untuk contohnya. Yang pertama, kalian harus register akun Medium, lalu juga bisa klik icon Bright ya, seperti pada contoh. Nah, untuk penulisannya, ini sebenarnya template ya teman-teman. Bisa kalian pakai ataupun kalian modif sendiri. Tapi lebih bagus lagi kalau kalian mempunyai cerita dari desain proses kalian sendiri gitu ya. Semakin original, semakin bagus sebenarnya. Nah, biasanya yang sering dipakai ya, tentunya judul dari case study-nya apa, lalu juga background dari pembuatan fitur atau produk tersebut gitu ya. Jadi latar belakangnya apa permasalahan yang harus diselesaikan gitu. Lalu tantangannya tentunya di challenge, lalu scope lama pembuatan, lalu tools yang dipakai, dan tim-timnya siapa aja gitu ya. Dan kalian bertanggung jawab sebagai apa gitu. Jadi UI designer saja ataupun UX research gitu. Contohnya ya. Lalu ceritakan proses desain kalian. Nah, ini bisa kalian modif ya teman-teman. Bisa langsung menceritakan intinya ataupun bisa menceritakan dari hasil riset kalian seperti apa gitu ya. Tadi kan di awal kita sudah belajar ya metode-metodenya apa saja yang ada di UI UX gitu. Mungkin di saat pengalaman kalian pakai bisa menggunakan beberapa metode tersebut gitu. Lalu kalian bisa ceritakan di desain prosesnya. Lalu selanjutnya ada conclusion, penutupan ya, atau kesimpulannya seperti apa. Lalu rekomendasi yang sebelumnya belum kalian buat UI-nya, bisa kalian rekomendasikan untuk fitur selanjutnya gitu. Lalu yang terakhir adalah close statement, penutupan. Misalnya terima kasih sudah membaca studi case-nya gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat study case-nya di link ini untuk template-nya. Nah, ini bisa disematkan ke portofolio Figma kalian. Misalnya link ini ya, bisa dicantumkan di showcase yang tadi. Nah, ini untuk cara share web portofolio Figma kalian. Saya share screen dulu. Nah, untuk caranya kalian bisa klik ini ya, klik websitenya atau klik frame-nya yang mau kalian preview atau share. Lalu kalian klik preview di pojok kanan. Nah, nanti akan masuk ke halaman ini, tab ini. Lalu kalian bisa klik share prototype di pojok kanan lagi.
Nah, nanti kalian bisa setting nih, bisa can view prototype aja ya. Jadi siapapun yang dikirimi link ini nanti akan bisa melihat prototipenya gitu. Nah, biasanya bisa dilihat di sini. Allow viewers to copy, share, and export this file. Tuh. Seperti itu ya teman-teman. Sepertinya belum ada. Tapi teman-teman nanti kalau misalkan ternyata transaksi berakhir, kemudian baru kepikiran gitu ya mau tanya apa, atau nanti saat mulai mengakses materinya di website muncul pertanyaan atau bahan diskusi, nanti bisa langsung bertanya di grup Telegram. Mungkin dari Kak Martina sebelum sesinya diakhiri ada yang disampaikan lagi atau tips buat teman-teman yang baru mau belajar? Untuk tipsnya mungkin teman-teman perlu mencoba memakai Figma. Kalau yang belum familiar bisa dicoba-coba dulu, dan juga bisa mengikuti UI UX beginner ya teman-teman. Yang di K404 itu juga ada. Jadi karena ini memang UI UX yang advance, memang untuk misalnya untuk karir UI UX ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti yang sebelumnya kalau memang belum pernah mengikuti K404, karena ini bisa dibilang ini lanjutannya gitu ya. Karena kita kalau yang sebelumnya kita akan membuat membuat aplikasi mobile ya. Jadi memang di cara prosesnya seperti apa gitu, lebih detail lagi gitu. Dan juga teman-teman mulai membuat portofolio ya, jadi dicicil, mungkin bisa dari kasih jasa ke teman kalian gitu yang punya bisnis, ataupun keluarga kalian yang memang membutuhkan website gitu. Jadi memang buat batu loncatan untuk membuat portofolio gitu. Karena semakin teman-teman banyak belajar, jadi punya banyak portofolio juga kan untuk mengapply UI UX, atau memang cita-citanya pengen jadi UI UX gitu. Gitu ya. Itu aja sih Kak Asti untuk teman-teman. Ya, baik. Kalau begitu, teman-teman nanti untuk absensinya silahkan diklik dulu ya sebelum grupnya ditutup. Lalu untuk pertanyaan atau diskusi lanjutan nanti bisa langsung dengan Kak Martina juga di grup Telegram. Jadi harapannya nanti setelah sesi ini bisa langsung dicoba untuk login di camp404.com, dicoba akses materinya, lalu mengerjakan kuis, itu sebagai bahan latihan bisa dikerjakan lebih dari sekali, lalu nanti ditunggu untuk jadwal ujian akhir dan pengerjaan proyeknya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak ya Kak Martina atas waktu dan ilmunya di siang hari ini. Oke, terima kasih teman-teman Kak Asti. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kita ketemu lagi di grup dan sesi selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang.